Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya pada sehat. Yang enggak kurang enak badan, semoga diangkat penyakitnya. Oke, hari ini ada yang enggak masuk, izin, sakit, atau ada yang alfa? Oke, sebelum pembelajaran berlangsung, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Oke, kita lanjutkan pelajaran yang selanjutnya, yaitu mutasi. Di antara kalian mungkin udah ada yang pernah dengar atau udah ada yang mempelajari tentang materi ini. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang materi ini. Mutasi. Pengertian mutasi. Pengertian mutasi merupakan perubahan gen atau kromosom dari suatu individu yang bersifat menurun. Individu yang mengalami mutasi disebut mutagen. Mutasi sendiri itu bisa kita ingat, itu perubahan gen atau kromosom. Pembagian mutasi ini ada dua, yaitu mutasi gen, mutasi titik, dengan mutasi kromosom, abresasi kromosom. Mutasi gen, mutasi titik. Pada mutasi gen tidak terjadi perubahan lokus, berbentuk maupun jumlah kromosom, tetapi menimbulkan perubahan pada mRNA. Dan akibatnya dapat mengubah protein pada sintetis protein, sehingga menghasilkan fenotip yang berbeda. Substansi pertukaran adalah peristiwa pertukaran atau pergantian basa nitrogen. Penyusunan DNA dibedakan menjadi dua, transisi yang pertama, yang kedua transversi. Transisi pergantian nitrogen sejenis, misalnya antara basa purin dengan purin atau pirimidin dengan pirimidin. Contoh, AT menjadi G strip S. Nah, S strip G menjadi T garis miring A. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada transisi nitrogen sejenis. Nah, sedangkan transversi pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis. Misal pergantian basa nitrogen purin dengan pirimidin atau sebaliknya. Contohnya T garis A strip T, G strip S menjadi S strip G. Kenapa bisa kayak gini? Karena dia tidak sejenis, itu transversi. Nah, sedangkan adiksi intraversi penambahan, peristiwa penambahan satu beberapa basa nitrogen. Delerasi pengurangan, peristiwa pengurangan satu atau beberapa basa nitrogen. Delerasi ini dapat disebabkan oleh infeksi virus dan radiasi sinar radioaktif. Mutasi kromosom, apresiasi kromosom
Mutasi kromosom, apresasi kromosom. Mutasi kromosom akan mempengaruhi beberapa gen, sehingga mutasi kromosom berakibat lebih nyata pada fenotip atau penampakan individu dibandingkan mutasi gen. Perubahan struktur kromosom, inversi, peristiwa perubahan urutannya lotus gen terbalik atau berpindah sebagai akibat dari kromosom yang terpilih, sehingga menyebabkan terjadinya persiapan gen pada lotus dengan urutan yang berbeda dengan sebelumnya. Mutasi kromosom, apresasi kromosom. Mutasi kromosom akan mempengaruhi beberapa gen, sehingga mutasi kromosom berakibat lebih nyata pada fenotip atau penampakan individu dibandingkan mutasi gen. Perubahan struktur kromosom, inversi perubahan urutan lotus gen terbalik atau berpindah sebagai akibat dari kromosom yang terpilih, sehingga menyebabkan terjadinya persisipan gen pada lotus dengan urutan yang berbeda dengan sebelumnya. Delarasi atau duplikasi. Pada proses delarasi dengan kromosom patah yang kehilangan sebagai lotusnya. Patah tersebut dapat menempel pada lengan kromosom yang lainnya. Deklarasi pada dibedakan menjadi dua, yaitu deklarasi interkalar dengan deklarasi terminal. Yang ketiga, transloksi terjadi pada pertukaran gen dari suatu kromosom ke kromosom lainnya, bukan homoglonya. Yang keempat, katenasi kromosom mengalami patahan di dua tempat, yaitu patahan ini lepas dan kromosom yang bersangkutan kemudian membulat, sehingga ujung-ujungnya kromosom yang patah akan saling berlekatan. Oke, selanjutnya itu perubahan jumlah kromosom. Euploidi dibedakan menjadi dua, eutoploidi yaitu genom menggandakan sendiri karena terjadi gangguan saat meiosis. Alloplidi yaitu genom menggandakan karena terjadinya perkawinan antara spesies yang berbeda kromosomnya. Perubahan penggandaan aneosomi. Aneosomi dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu yang pertama anafase yaitu tidak melekatnya kromatik pada gelendong pada saat anafase meiosis 1. Yang kedua, non-jingsi. Macam-macam neonjingsi itu ada monosomi, trisomi, tetrasomi, nulisomi. Monosomi buka kurung 2N kurang 1, salah satunya kromosomnya hanya 1. Trisomi buka kurung 2N plus 1 tutup kurung, salah satu kromosomnya ada 3. Tetrasomi buka kurung 2N plus 2, salah satunya kromosomnya ada 4. Nolisomi 2N kurang 2N kurang 2 tutup kurung, ada 2 macam kromosom yang hanya 1. Neonjungsi yaitu gagalnya berpisahnya kromosom.
homolog pada waktu anafase dari meiosis. Aneosomi dapat mengakibatkan kelainan-kelainan pada manusia, di antara lainnya yang pertama itu sindrom Turner, mengalami pengurangan kromosom Y-nya sehingga mempunyai kariotipe 2 wanita, tetapi ovarium tidak tumbuh. Nah, sedangkan sindrom Klinefelter yaitu penderita memiliki kromosom 2N plus 1, kariotipe 22AA plus XXY, trisomi terjadi pada gonosomnya, biasanya testis, penderitaan tidak tumbuh sehingga mandul, testiculaire dysgenesis. Gejala lain penderita ini adalah terjadi pertumbuhan payudara, tetapi kelainannya dikenal sebagai laki-laki. Sedangkan sindrom Down yaitu penderita memiliki kromosom 2N plus 1, kariotipenya 45A plus XX atau 45A plus XY, trisomi pada autosom yang dapat terjadi pada kromosom nomor 13, 14 atau 15. Penderita menunjukkan gejala berkepala relatif lebih kecil, mata kecil, telinga lebih rendah, terus dan buruk tuli, ada kelainan jantung juga. Terus sindrom Edwards yaitu penderita memiliki kromosom 2N plus 1, kariotipenya 45A plus XX atau 45A plus XY. Trisominya pada autosom mungkin terjadi pada kromosom nomor 16, 17, 18. Biasanya kerongkongannya lonjong, dada pendek dan lebar, telinga rendah, tidak wajar. Terus penyebab mutagen itu ada 3, mutagen biologi, mutagen kimia, sama mutagen fisika. Yang saya jelaskan terlebih dahulu yang mutagen biologi. Mutagen biologi bahan biologi yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi antara lain virus dan bakteri. Virus dapat menjadi mutagen utama karena kemampuan DNA atau RNA virus yang mengendalikan peristiwa transkripsi dan translasi pada sel inangnya. Munculnya DNA virus di antara DNA sel inang dapat mempengaruhi metabolisme dan memunculkan senyawa genetik bakteri, terutama bakteri patogen. Diduga dapat menghasilkan protein tentu yang dapat menghalangi sintesis protein dan merusak struktur DNA. Nah, yang kedua itu mutagen kimia. Mutagen kimia, bahan kimia penyebab mutasi adalah pestisida, DDT, BHC, TEM, nitrogen, mustard, hidroksil
amino, NH2OH, asam nitrat, HNO2, etil, metana, sulfonat, etil etan, sulfonat, siklamat, pemanis buatan, akridin atau zat pewarna buatan. Yang ketiga itu mutagen fisika, bahan fisika yang dapat menyebabkan mutasi. Contohnya unsur radioaktif, deuterium, uranium, radiasi sinar X, sinar A, B, sama Y. Mutasi buatan, mutasi induksi. Mutasi buatan merupakan mutasi yang sengaja dibuat manusia. Yang dibuat manusia ditinjau dari kepentingan manusia. Mutasi buatan dapat dilakukan untuk menghasilkan muatan yang lebih berguna atau lebih menguntungkan dari keadaan individu sebelumnya. Misalnya dalam proses pembuatan bibit tanaman yang unggul. Terus selanjutnya dampak mutasi bagi makhluk hidup ada 3. Yang pertama itu mutasi gen dapat menyebabkan beberapa penyakit pada manusia, antara lain albinisme dan anemia sel sabit. Sickle anemia, penyakit sickle sel anemia adalah suatu bentuk abnormalisasi pada eritroid yang disebabkan oleh gen resesif. Terus yang kedua, pada proses mutasi buatan, mutagen kebanyakan bersifat karyogenetik atau zat pemicu terjadinya kanker. Yang ketiga itu dampak mutasi pada tanaman buah tanpa biji, partenokarpi. Tanaman partenokarpi menyebabkan kesulitan pada tanaman untuk menghasilkan biji bagi tanaman generasi berikutnya. Terus keuntungan mutasi bagi manusia dan makhluk hidup lainnya itu ada 5. Yang pertama itu tanaman mutan yang bersifat poliplodi yang menghasilkan induksi digitonin dan kolosinin. Individu poliplodi mempunyai ciri berbuah besar, tidak berbiji, dan berproduksi tinggi. Mutasi radiasi dengan sinar gamma menghasilkan bibit yang unggul. Contohnya pada padi, pelita 1, pelita 2 menghasilkan pada jenis Atomita 1 dan Atomita 2, di mana bibit unggul ini mempunyai kelebihan tanaman terhadap warna coklat dan bakteri pucuk. Dapat toleransi terhadap air asin.
Nah, 3. Mutasi radiasi dengan isotop CO sampai 60 dapat menghasilkan varietas kedelai unggul, kedelai obra. Setelah dimutasi menjadi varietas muria yang mempunyai kelebihan antara lain tanamannya pendek, terus kompak dan tidak mudah rebah, potensi hasil tinggi terhadap penyakit karat daun polong yang matang, tidak mudah pecah, fiksasi, terus nitrogen dalam akar lebih efektif. Yang keempat itu mutasi radiasi, menghasilkan jantan mandul untuk mengendalikan populasi hama. Radiasi pada werang jantan akan mengakibatkan werang menjadi mandul. Jantan mandul ini selanjutnya dilepas ke populasi werang sehingga menghambat berbentuk keturunan dan jumlah yang besar. Dengan demikian populasi werang lambat laun akan menurun. Terus yang terakhir, penghambatan pertumbuhan dan perkembangan kanker dan HIV. Meradiasi sel kanker dan HIV menyebabkan sel-sel tersebut mengalami perubahan struktur DNA dan mengakibatkan dihasilkannya senyawa anti pertumbuhan kanker dan anti HIV, sehingga terjadi penghambatan terhadap pertumbuhan sel kanker terus dan infeksi HIV pada sel darah putih. Manfaat mutasi. Pada umumnya mutasi merugikan, muatan bersifat letal dan homozigot resesif. Terus namun demikian mutan juga bisa menguntungkan, diantaranya melalui mutasi dapat dibuat tumbuhan poliploid terus yang bersifat unggul. Contohnya itu semangka tanpa biji, terus jeruk tanpa biji, buah stroberi terus yang besar dan lain-lain. Mutasi yang menjadi salah satu kunci terjadinya evolusi di dunia. Hal ini dapat kita lihat dari evolusi yang terjadi pada manusia dari masa ke masa yang dibahas dalam buku seri Edukasi Britannica. Evolusi yang dikemas dengan berbagai ilustrasi sehingga pembelajaran jadi menyenangkan. Terus terbentuknya tumbuhan poliploid menguntungkan bagi manusia, tetapi merugikan bagi tumbuhan yang mengalami mutasi. Karena tumbuhan tersebut menjadi tidak bisa berkembang secara generatif. Meskipun secara biologi sebagian besar mutasi menyebabkan gangguan pada kondisi individu, mutasi sebenarnya adalah salah satu kunci beradaptasi suatu jenis spesies terhadap lingkungan baru atau lingkungan yang terus berubah. Sisi positif ini dimanfaatkan oleh sejumlah bidang biologi terapan, diantaranya terapi tumor, aplikasi radiasi radioterapi seperti penyinaran dengan sinar X, serta
kemoterapi berguna dapat menghambat perkembangan sel-sel tumor di kanker. Di kanker, terapi ini berfungsi mengindukasi mutasi pada sel-sel kanker. Agen mutasi tersebut akan menyebabkan sel-sel target berhenti tumbuh karena tidak mampu memperbanyak diri. Permuliaan penerapan tanaman terhadap radiasi sinar megaon seperti sinar gamma dari CO60 atau terhadap beberapa kemikalian seperti EMS dan DS. Dalam penerapan ini mutasi tidak ditunjukkan untuk mematikan sel, tetapi untuk mengubah susunan basa nitrogen pada DNA atau menyebabkan mutasi segmental. Harapannya ada beberapa sel akan mengalami mutasi yang menguntungkan. Mutasi ini kebanyakan dilakukan terhadap tanaman hortikultura seperti sayuran, mayur, tanaman hias, terus ornamental. Terus ada peningkatan hasil tanaman. Dihasilkan buah-buah tanpa biji seperti semangka jika kita akan membudidayakan semangka, maka perlu diperhatikan produksinya. Buah semangka terus akan memiliki nilai jual yang lebih baik jika berukuran besar dan tanpa berbiji. Terus untuk itu perlu dilakukan pemberian kolkisin. Kolkisin dapat dibeli di toko obat-obatan tanaman. Cara pemakaian kolkisin dapat dibaca pada label petunjuk. Pemakaian dapat tanaman melalui penerapan mutasi ini dapat memberikan peluang usaha yang baik dan meningkatkan hasil tanaman kita sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Melalui peristiwa mutasi dapat didapatkan tanaman hias memiliki nilai ekonomi tinggi. Misalnya populer di masyarakat saat ini adalah tanaman hias aglonema. Harga tanamannya mencapai puluhan juta rupiah. Hal ini bisa dijadikan sebagai peluang bisnis tentu yang menjanjikan. Variasi baru dapat dihasilkan dengan pemberian kolkisin pada tanaman. Mutasi dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, di antaranya gandum, tomat, terus kelapa poliklodi, kol poliklodi dan sebagainya. Hasil antibiotik seperti mutan penicillium akan lebih meningkat lagi. Mutasi merupakan proses yang sangat berguna untuk evolusi dan variasi genetik. Salah satu contohnya dapat kita lihat pada teknik budidaya tanaman yang beragam pada buku dasar-dasar teknik budidaya tanaman. Terus dampak negatif mutasi selain memiliki beberapa manfaat, pasti ada dampak negatifnya juga, yaitu dampak negatifnya antara lain berdampak bagi manusia, yaitu timbulnya penyakit sindrom tadi yang sudah dijelaskan, ada 5. Terus apa aja sih dampaknya? Itu penyakit sindrom Turner, Klinefelter, sindrom Jacob, sindrom pantau, sindrom Edward, metaphermale, dan anemia sel sabit. Berhubung waktunya sudah habis, jika ada yang belum dimengerti
bisa ditanyakan sama ibu. Oke, ibu akhiri jam pelajarannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semuanya.